Guys, coba siapa yang kemarin pada nonton acara launchingnya iPhone 12? Ada yang nggak nonton? Wah, sama kayak gua. Padahal gua udah siap-siap loh, gua udah beli sekuteng buat temen nonton. Tapi baru 15 menit mantengin layar, gua udah ketiduran, ngantuk banget. Tapi tenang, buat yang ketinggalan infonya, nah ini sekarang gua mau bikin rangkumannya biar kita langsung sama-sama mudeng apa aja sih hal baru yang ditawarin dari sebuah iPhone 12 series. Oke, yang pertama ada 4 varian. Untuk pertama kalinya Apple rilis 4 varian iPhone sekaligus. Biasanya kan paling banter ya 3 varian. Dan variannya sesuai sama bocorannya selama ini. Ada iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Ukuran layarnya beda-beda. iPhone 12 mini itu cuma 5,4 inci dan bodinya ternyata lebih compact dibanding iPhone SE. Nah, kalau iPhone 12 dan iPhone 12 Pro itu sama-sama 6,1 inci dan iPhone 12 Pro Max itu jadi yang paling gede yaitu 6,7 inci. Walaupun ukuran layarnya beda-beda, tapi keempat varian iPhone 12 ini ngebawa panel layar yang lebih oke dari seri sebelumnya. Bahasa marketingnya itu disebut Super Retina XDR OLED. Resolusinya lebih tinggi, udah Full HD semua ya. Support HDR10, Dolby Vision, kontras rasio itu sampai 2 juta banding 1 dan brightness maksimal sampai 1200 nits. Terus soal desainnya nih, pakai bahasa desain yang baru tapi lama. Kelihatannya kan emang beda dari seri sebelumnya, tapi sebenarnya ini kan bahasa desainnya iPhone 4 dulu ya. Tapi Apple emang ngelakuin upgrade, pertama dipakein ceramic shield yang diklaim 4 kali lebih kuat kalau misalnya nih HP-nya nggak sengaja kejatuh. Yang kedua, water resistannya sekarang bisa sampai kedalaman 6 meter selama 30 menit. Ketika HP Android udah pada support jaringan 5G, bahkan untuk HP mid-range sekalipun ya, nggak lucu dong kalau seandainya iPhone itu masih aja 4G. Bahkan fitur 5G ini jadi poin paling pertama yang dibahas pas launching iPhone 12 kemarin. Apple ngeklaim speed download bisa nyentuh 4 Gbps, tapi yang menarik iPhone 12 bisa switch jaringan otomatis buat hemat baterai. Kalau lagi browsing atau medsosan pakainya 4G, tapi pas lagi main game online atau streaming film yang butuh koneksi bandwidth gede itu akan aktif 5G-nya. Ngomong-ngomong soal baterai, as always kita nggak dikasih tahu berapa kapasitasnya, jadi harus nunggu dulu ada reviewer atau youtuber yang ngebongkar. Tapi at least ada hal baru yang ditawarin yaitu MagSafe. Dengan fitur ini kita bisa ngecas iPhone 12 pakai casan magnet dengan lebih praktis karena bisa nempel di backdoor HP. Atau bisa juga dipakai buat nempelin aksesori lain ya, kayak magnetic wallet misalnya. Masih soal aksesori, bukan Apple namanya kalau nggak bisa ngasih kontroversi. Dulu mereka kan sempat bikin gempar ya ketika rilis iPhone yang ada poninya. Terus gempar lagi karena iPhone nggak ada jack audio. Nah sekarang gempar lagi karena box iPhone 12 series itu jadi lebih tipis dan minimalis. Kenapa lebih tipis? Karena Apple udah nggak nyediain lagi batok casan sama earphone-nya. Mantep nggak tuh? Beli HP belasan atau bahkan puluhan juta tapi nggak dapet casan. Cuma dikasih kabelnya doang. Alasannya sih biar lebih ramah lingkungan. Tapi menurut gue ini mah speak doang ya. Ya, tapi disinilah hebatnya Apple karena gue yakin mayoritas orang-orang itu bakal tetap beli dan Apple bisa dapat duit lebih dari penjualan casan yang terpisah. Kalau gue pribadi juga nggak terlalu masalah sih sebenarnya karena casan yang biasa dikasih itu kan kecil dayanya. Jujur gue jarang banget pakai casan aslinya. Gue selalu pakai casan third party atau bahkan casan iPad yang dayanya lebih gede buat ngecas iPhone. Buat seri Pro dan Pro Max yang tadinya kameranya itu kan ada 3 di seri sebelumnya, sekarang nambah jadi 4. Tapi lensa tambahannya ini bukan buat motret, melainkan buat penunjang aja, yaitu buat augmented reality, mirip kayak yang ada di iPad Pro 2020. Sebenarnya fungsinya itu mirip-mirip lah kayak kamera 3D ToF ya, buat mengukur jarak atau kedalaman. Tapi ya intinya fungsi utamanya tetap buat augmented reality.
Ya, kalau gua jujur sih hampir nggak pernah ya yang pakai yang namanya AR itu. Tapi enaknya kita tetap bisa ngerasain manfaat lain dari kamera LiDAR ini ya, yaitu foto bokeh yang lebih rapi, bahkan bisa motret bokeh di kondisi cahaya minim. Nah, satu hal lagi yang menurut gua improvement banget adalah kemampuan rekam video HDR dan juga Dolby Vision. Flagship Android sih sebenarnya udah pada duluan ya bisa rekam HDR, tapi gua tetap antusias pengen coba rekam video HDR di iPhone karena biasanya kualitas rekaman iPhone itu nggak nanggung-nanggung. Sementara buat motret akhirnya sekarang udah support RAW. Ya, gue tahu user Android pasti bakal ngakak kayak begitu tahu soal ini. HP Lumia jadul aja juga udah bisa RAW dari kapan tahu, sedangkan iPhone baru sekarang. Ya, itu beberapa poin peningkatan atau upgrade yang menurut gue menarik buat dibahas. Sebenarnya ada juga ya pastinya peningkatan chipset, tapi nggak gue bahas di sini karena yang namanya chipset Apple dari dulu setiap kali rilis baru itu pasti terasa kencang banget. Bahkan untuk A13 sendiri sampai sekarang gue masih ngerasa overkill. Jadi apalagi yang A14 ini menurut gue overkill banget, mungkin akan terasa mubazir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan banyaknya seri iPhone yang dirilis, gue jadi bingung, nggak mungkin gue beli semua. Gue perlu memikirkan, jadi iPhone mana yang pastinya akan gue pakai nanti buat daily driver. Dan juga yang kedua, apakah gue akan beli yang BM alias gue beli di Singapura atau gue nunggu yang resmi. Nah, kalau nunggu yang resmi itu lama banget. Sedangkan yang BM gua nggak yakin itu sinyalnya akan aman. Jadi menurut lu gimana, Mi? Yang resmi aja banyak yang keblokir, Om. Nah, itu dia. Jadi gua bener-bener bingung ya, mungkin nanti kita akan coba yang BM aja ya, gambling ya, Mi? Gambling. Tapi kita tetap coba bayar pajak ya. Sekalian ya tapi ya. Oke. Sama Pixel 5. Tuh, jadi sekalian borong ya. iPhone 12 dan Pixel 5 jadi daily driver yang primary dan juga secondary itu kayaknya mantap banget. So, buat kalian gue minta komennya, kasih pendapat kira-kira iPhone 12 yang mana yang worth it buat dipakai jangka panjang. Gue tunggu komennya.